Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dah siap belajar? Siap. Mudah-mudahan itu ya jawabannya ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang masih ngantuk, tapi sekarang waktunya belajar pendidikan kewarganegaraan. Seperti biasanya hari Selasa jam 07 kamu udah standby dong. Sebelum saya lanjut ke materi ya, materi baru tentunya hari ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe dulu channel YouTube ini dan kalian memberikan komentar di video ini. Formatnya adalah nama dan kelas kamu untuk pengabsenan pada hari ini ya. Oke, hari ini kita akan menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, warga negara, dan penduduk Indonesia. Hai, seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya ya, bahwa unsur negara itu ada 4 yang paling pokok dan salah satunya adalah wilayah, di mana wilayah tersebut mempunyai fungsi untuk tempat tinggal dari penduduk negara itu. Nah, jadi penting banget nih adanya wilayah. Dan sekarang kita akan bahas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang lihat dong, luas banget ya. Indonesia sering banget dijuluki dengan negara kepulauan karena memiliki pulau yang sangat banyak, laut yang sangat luas. Terus juga kita juga sering banget disebut negara maritim gitu ya, saking luasnya wilayah laut kita. Wah nih, dari ujung timur ke ujung barat kita mempunyai banyak pulau dan seringkali kita juga disebut negara yang mempunyai keanekaragaman nomor 1 paling banyak di dunia. Dan tahukah kamu guys, kalau ternyata Indonesia adalah wilayah nomor 7 terluas di dunia. Wow, makin bangga ya kita punya Indonesia. Banyak loh julukan yang diberikan dunia untuk negara Indonesia. Misalnya, Indonesia merupakan jamrut khatulistiwa karena dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia juga sempat dijuluki sebagai paru-paru dunia karena jumlah dari hutannya itu masih jadi yang paling besar ya di dunia. Indonesia juga sering kali disebut dengan the big Muslim people. Wow, negara kita ini negara yang paling banyak muslimnya. Kemudian kita juga dijuluki sebagai negara maritim, kepulauan yang paling banyak juga. Banyak deh pokoknya, makin bangga aja pokoknya kalau kita jadi bagian Indonesia. Oke, setiap wilayah yang dimiliki itu pasti ada batasnya. Rumah kita aja nih pasti ada batasnya. Sekolah juga pasti ada batasnya. Bagaimana dengan batas negara Indonesia? Sama juga, Indonesia memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah tahu dong ya, Indonesia berbatasan dengan beberapa negara. Di antaranya nih, untuk bagian utara Indonesia berbatasan dengan Laut Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian di bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan laut Australia dan Samudra Hindia. Terus di bagian daratnya dengan Timor ya. Oke, dan terakhir di bagian timurnya Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, terus ada perairan Samudra Pasifik. Itu dia batas wilayah negara Indonesia dari 4 penjuru mata angin ya. Oke deh, langsung kita bahas ya. Jadi wilayah suatu negara itu dibagi ke dalam 3 wilayah ya. Yang pertama itu adalah wilayah darat. Nah, kemudian ada wilayah laut dan juga ada wilayah udara. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah wilayah darat. Karena wilayah darat Indonesia itu luas banget, dan tentu saja perbatasan negara Indonesia dengan negara lain itu harus dijaga. Maka harus ada yang jaga juga. Yang jaganya itu adalah tentara negara Republik Indonesia, karena tugas pokoknya adalah menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia. Nah, ujung-ujung wilayah Indonesia itu ada batasnya. Tanda perbatasannya itu bisa menggunakan batas alami dan juga batas buatan. Batas alami ini bisa dengan
batas-batas yang muncul secara alami seperti gunung, terus juga ada danau, ada hutan dan lain sebagainya. Sedangkan batas buatan itu misalnya patok, jembatan, jalan, dan pagar pelintasan dan lain-lain. Berikut kamu bisa lihat ya beberapa contoh dari perbatasan wilayah Indonesia di bagian ujung-ujungnya ya. Oke, ini dia patok dan beberapa jenis perbatasan lainnya. Dan wilayah laut negara Indonesia itu nggak kalah luas dari wilayah daratnya. Jadi kalau luas negara Indonesia ini adalah sekitar 5.180.053 km persegi, ini terdiri dari wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi ya. Dan wilayah lautnya itu 3.257.483 km persegi. Jadi benar-benar luas banget, hampir 2 kali lipat lebih dari wilayah daratnya ya luasnya. Wah ini nih. Nah negara kita disebut juga negara kepulauan karena wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratnya. Maka peranan wilayah laut juga jadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah laut Indonesia itu luas karena kekayaan lautnya juga melimpah ruah, ikan, rumput laut, kerang, udang, dan lain sebagainya. Wah ini jadi modal ya dalam melaksanakan pembangunan negara kita sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1928. Nah ini nih, kamu nih bisa lihat gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Kita lihat ya. Jadi wilayah laut Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama wilayah zona laut teritorial. Jadi batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ya atau pulau terluar ke arah laut lepas. Kamu bisa lihat ya di gambar 12 mil itu laut teritorial, di mana laut teritorial merupakan wilayah kedaulatannya suatu negara. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau zona ekonomi eksklusif sendiri adalah jalur laut selebar 200 mil dari garis dasar tadi ditarik 200 mil. Kemudian di zona ekonomi eksklusif itu negara pantai boleh memanfaatkan sumber daya laut. Jadi kalau ada nelayan atau warga negara lain itu masuk ke wilayah laut zona ekonomi eksklusif Indonesia atau negara kita, ini bisa ditindak sesuai dengan aturan di negara itu gitu. Kemudian juga ada laut bebas. Nah kalau di laut bebas deh tuh ya, siapa aja boleh ngambil kekayaan alamnya. Dan wilayah suatu negara yang ketiga adalah wilayah udara. Wilayah ini seringkali dianggap sepele ya, padahal nih wilayah udara mempunyai kontribusi penting dalam menjaga pertahanan keamanan negara. Wah, ini nih, apa yang dimaksud dengan wilayah udara? Wilayah udara itu merupakan udara yang melintasi di atas permukaan darat maupun laut suatu negara. Dan itu artinya pesawat asing itu dilarang melintasi wilayah udara suatu negara lain ya, termasuk juga wilayah Indonesia. Jadi kalau mau melintasi itu harus ada izin-izinnya dulu sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Dan untuk lebih jelasnya kamu bisa simak skema yang ada di video ini ya. Semoga ini bisa memperkuat pemahaman kamu tentang batas wilayah udara negara Indonesia. Dan selain yang udah saya sebutkan tadi, wilayah satu negara kan dibagi menjadi 3 wilayah tuh, darat, laut, udara. Tapi ada satu lagi nih, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial itu adalah wilayah negara Indonesia yang ada di negara lain berupa gedung kedutaan besar. Misal gedung kedutaan besar Indonesia di Bangkok nih, kemudian ada gedung kedutaan besar Indonesia di Australia, gedung kedutaan besar Indonesia di Arab Saudi, gedung kedutaan besar Indonesia di Malaysia misal. Nah itu termasuk wilayah ekstrateritorial.
penduduk negara yang bersangkutan itu dilarang masuk ke dalam wilayah gedung kedutaan besar negara Indonesia di negara tersebut. Nah, wilayah kedaulatan ekstrateritorial ini meliputi dari pagar, kemudian gedung sampai dengan halaman belakang. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia juga pernah mengalami beberapa masalah dengan negara lain, khususnya tentang perbatasan ya. Dan ini membuat negara kita ada sedikit kendala dengan negara lain. Contohnya saja deh ya, kita ambil contoh waktu Indonesia punya masalah dengan ini ya, para nelayan dari Malaysia dan Singapura ya, yang mereka itu masuk ke dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia untuk mengambil ikan, ada pencurian ikan dan beberapa kekayaan alam yang lainnya. Terus juga ada Kepulauan Natuna yang menjadi sengketa, pernah ya dengar kemarin sempat booming banget Kepulauan Natuna. Kemudian juga masih ingat dengan Pulau Sipadan dan Legitan yang kemudian diakui oleh Malaysia, kemudian maju ke Mahkamah Internasional, disahkanlah Pulau Sipadan dan Legitan itu jadi milik Malaysia. Oke, sekian ya video penguatan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, komen, nama dan kelas untuk absen hari ini. Setelah ini kalian bisa buka LKPD September di pertemuan pertama. Di situ ada kolom kalian menganalisis, mencari informasi tentang masalah-masalah perbatasan Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum.